Ya, oke. Nah, nomor 46 ya. Kita ulang, lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa yang mengakibatkan perubahan sosial mendasar di Eropa Barat. Ya, salah satunya adalah revolusi Prancis. Nah, kita lihat revolusi Prancis ini paling tidak ada dua bidang, yaitu di bidang politik, yaitu revolusi politik. Ya, revolusi politik yaitu berubahnya dari monarki menjadi republik, ya, yaitu jatuhnya kekuasaan Louis 14, ya, kekuasaan Raja Louis. Jadi tulisannya Louis tapi bacanya Louis, ya. Nah, seperti itu. Ya. Pada masa Louis, ya, Prancis diperintah dengan sistem absolutisme, ya, kekuasaan yang mutlak. Nah, setelah itu menjadi republik dengan demokrasi, walaupun dalam proses menuju itu panjang juga, ya. Kemudian kedua, revolusi sosial, ya, revolusi sosial, ya. Ini hilangnya diskriminasi antar golongan, ya, antar golongan. Pada masa sebelum revolusi Prancis, ya, itu ada 3 golongan. Ada golongan 1 agamawan, golongan kedua bangsawan, golongan ketiga masyarakat umum, rakyat jelata. Di situ ada kelas pedagang kecil yaitu kelas borjuis. Jadi kelas borjuis ini bukan bangsawan sebenarnya, tapi kelas pedagang kecil, ya. Kemudian ada intelektual, ada rakyat umum, ya, rakyat jelata, ya. Nah, pada masa sebelum revolusi, ya, golongan ketiga ini yang paling bawah ini itu mengalami diskriminasi. Mereka harus bayar pajak kepada kaum bangsawan, kepada kaum agamawan dan seterusnya, ya. Nah, setelah ini hilangnya diskriminasi antar golongan, yaitu dengan prinsip egalite, kesetaraan, ya kan? Jangan lupa slogan revolusi Prancis adalah liberté, egalite dan fraternite, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini berarti prinsipnya adalah liberté, ya, kebebasan. Nah, seperti itu ya. Nanti fraternite, persaudaraan mencakup semuanya. Nah, di sini kita lihat di mana, ya. Yang lebih mendekati sosialnya kan nggak ada, berarti ya politik udah. C aja. Ya. Ya, lebih tepat C gitu. Jelas ya? Jadi itu. Tokoh-tokohnya revolusi Prancis ya harus diingat ya, ada Montesquieu, ada John Locke, siapa saja tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ada Montesquieu. Ini tokoh-tokoh intelektual ya. Ada John Locke. Montesquieu dan John Locke terkenal dengan trias politika, yaitu bahwa kekuasaan jangan dipegang satu orang. Kalau dipegang satu orang itu absolut, diktator. Harus dibagi 3. Ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ya gitu. Kemudian J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ya. Nah, Rousseau, Voltaire, ya, sastrawan dan lain-lain. Nah, ini ya tokoh-tokohnya dari revolusi Prancis. Jadi di bidang politik ya, monarki menjadi republik gitu, ya. Oke. Jelas, ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, kemudian nomor 47. Nah, norma itu apa? Ya. Ini soalnya yang merupakan salah satu karakteristik dari norma hukum. Ada tingkatan norma ya. Ada tingkatan norma ya. Yang paling rendah apa? Ya, sebentar. Ini saya mau cari garisnya. Di sebelah mana ini? Desain, transisi, animasi, alat. Enggak ya? Oke. Nah, di sini mungkin ya. Kotak bentuk. Adalah ya.
Sebentar, kotak-kotak. Nah ini. Ya, tingkatan norma. Nah, supaya ada gambarnya dikit. Oke, yang paling rendah adalah apa? Tingkatan norma dalam bahasa Inggrisnya usage ya. Gitu. Usage. Sebentar. Desain, sisipkan. Nah tadi, kotak teks nih. Ya, usage. Ya, usage ini kebiasaan antar individu 2-3 orang, 4 orang maksimal lah. Ya, antar individu. Misalnya kebiasaan di sebuah klub basket, ya kan, kebiasaan di klub futsal apa, ya kan, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang lain nggak paham gitu ya. Nah, kemudian setelah usage ini Folkway ya. Ini Folkway. Ya, pernah dengar gak ini? Gitu, Folkway. Ya, Folkway itu kebiasaan kelompok. Misalnya gimana? Misalnya cium tangan. Ya. Nah, itu kan khas Indonesia cium tangan. Ya. Nah, kalau di barat laki-laki mencium tangan perempuan tidak terkait dengan usia tapi terkait penghormatan laki-laki kepada perempuan. Tapi kalau cium tangan di Indonesia itu terkait dengan usia, ya, penghormatan yang muda kepada yang tua, gitu ya. Nah, jadi beda gitu. Terus apa lagi? Sesudah Folkway, ya, ini ada namanya kas Morse. Nah, Morse nih kesusilaan ya. Ya, ini tata perilaku yang universal ya. Tata perilaku yang universal di seluruh dunia ya. Kesusilaan gitu. Kesusilaan. Misalnya berpakaian ya kan, di seluruh dunia ya kita wajib pakai baju. Nggak boleh nggak pakai baju, nggak boleh nudis gitu kan. Nah, wajib gitu. Walaupun ada tingkatannya. Kalau di Timur Tengah karena banyak debu, banyak pasir, makanya bajunya rapat ya. Jadi baju hijab atau gamis bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki kalau kita lihat orang Arab itu ya. Nah, sedangkan kalau di Eropa ya, nah mereka lebih variatif. Kalau musim dingin ya bajunya tebal juga, tapi kalau musim biasa, musim semi ya bajunya sedikit terbuka dan sebagainya ya. Jadi itu. Tapi yang pasti ada busana ya, mereka harus pakai busana. Itu Morse ya. Ini berarti kesopanan ya di sini ya. Kalau yang sebelumnya kesopanan. Nah, sesudah Morse apalagi? Barulah adat ya. Barulah adat gitu. Apa istilahnya? Custom ya. Custom. Ini adat istiadat ya. Beda-beda kan tiap suku di Indonesia ya. Banyak contohnya, Anda bisa cari sendiri. Kemudian barulah itu agama ya. Agama. Nah, paling tinggi adalah hukum nanti. Ya. Jadi di atas adat ada agama dulu, kemudian yang paling tinggi adalah norma hukum ya. Adalah norma hukum. Kenapa agama di bawah hukum? Ada yang bisa jawab? Kenapa norma agama di bawah norma hukum? Gimana? Karena norma hukum bersifat memaksa, bukan Pak? Ya, bersifat memaksa dan ada sanksinya yang langsung bisa dirasakan fisik, ya enggak?
Kamu masuk jalur busway kena denda berapa? 500.000, ya kan? Nggak punya SIM 250, langsung fisik kan? Atau masuk penjara, ya kan? Atau kayak di Aceh itu, ya, karena diberlakukan sebagian syariat Islam, dicambuk, ya kan gitu, fisik, langsung. Tapi kalau agama gimana? Sanksinya apa? Kamu nggak sholat, sanksinya dosa. Dosa nanti dibalasnya kapan? Di neraka, ya kan? Nah, itu sifatnya masih akan, belum langsung. Ya, walaupun kita yakin ada surga dan neraka, ada pahala dan dosa, tapi itu masih sifatnya abstrak, belum bisa dirasakan, ya kan? Makanya banyak orang nggak takut sama agama, lebih takut pada hukum. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi dia dari segi sanksi, ya, ini lebih tinggi hukum. Jadi tingkatan norma ini, ya, ini adalah tingkatan sanksinya, ya, berdasarkan, ya, sanksi berat atau ringannya ringan, ya, atau beratnya sanksi. Nah, gitu, ya. Pernah dengar kan ini? Nah, gitulah, pernah lah, tingkatan norma, ya, diingat-ingat. Jadi dari norma hukum, ya, bukan hanya memaksa sebagian salah, ya kan? Nah, sebentar. Nah, adanya lembaga formal yang bertugas menegakkan sanksi. Ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan, ada hakim, gitu ya. Nah, jadi C. Yang B salah ya. Salahnya kenapa? Karena ini nggak ada sebagian, salah, ya kan? Nah, salah ini, gitu. Yang benar adalah yang ini. Harus semuanya, hukum tuh sanksi harus semuanya, ya. Oke ya, nanti nggak usah dicatat, tapi kalau saya ngomong ada yang penting perlu dicatat juga ya, kalau ada yang penting ya. Kalau ini nanti saya kasih, tapi ya untuk cadangan ya saya foto lah ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Silakan ya. Nah, ini penting. Oke, jadi ini sebenarnya logika aja, gampang ini. Tanpa tahu teori ini harusnya bisa dijawab, tapi ini saya kasih. Ya, ini teorinya ya, tingkatan norma. Jangan lupa norma berbeda dengan nilai ya. Kalau norma itu guidance of behavior, pedoman perilaku. Yang do yang boleh, yang don't yang tidak boleh, gitu ya. Yang boleh dan tidak boleh. Kalau nilai sesuatu yang ideal dalam sebuah masyarakat ya. Beda-beda. Bagi Indonesia yang ideal apa? Yang ideal tuh gotong royong, ngumpul, ya kan? Mangan orang mangan sing penting kumpul, makanya nggak bisa dilarang mudik, ya. Pada mencoba nerobos semua, gitu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di Jepang beda, di Jepang itu bukan gotong royong, di Jepang itu loyalitas, ya, disiplin, gitu. Kemudian workaholic, kerja sampai lupa waktu, belajar sampai lupa waktu. Anda ini enak di Indonesia ini, ya kan? Nah, belajarnya apa? Ya waktu-waktu tertentu. Kalau di Jepang atau di Korea dari pagi sampai malam ya, seperti itu. Tapi ya sebagian teman-teman kita yang mungkin di luar mungkin Anda punya teman itu. Saya dulu punya murid banyak sampai sekarang juga, ya. Mereka bimbelnya sampai 2 itu. Pagi bimbel di A, sore bimbel di B, malamnya privat untuk menghadapi UTBK, SIMAK UI, pokoknya ujian masuk PTN lah. Nah, seperti itu. Nah, saingan-saingan Anda banyak yang seperti itu. Ya, yang bisa bayar bimbel dua bimbel. Bimbel A dia bayar belajar pagi, bimbel B dia bayar belajar siang habis zuhur sampai sore. Malam privat, satu les. Ya gitu. Makanya ya itu saingan-saingan teman-teman nanti. Jadi kalau teman-teman belajarnya nggak begitu rajin padahal sudah dikasih fasilitas yang lumayan sebenarnya ya. Ini rugi nih ya, tapi jangan pesimis, masih banyak waktu, masih cukup lah untuk kita kejar ya. Jadi pesaing-pesaing kalian banyak itu yang seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu ya? Nggak ada? Lanjut dulu. Ya ini 2 orang, 1 orang lagi kemana ini? Anissa Nawa, Fahri. Ada ya? Oh si itu yang nggak ada.
hostnya lagi keluar dulu, sorry. Ya. Oke. Nomor 48. Para pekerja industri konveksi garmen ini buat baju ya, bikin baju. Sibuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Misalnya bagian pemotongan ya motong aja. Dia nggak tahu proses produksi berikutnya. Yang masang kancing ya masang kancing aja. Ya kan? Yang bikin kerah ya bikin kerah aja. Nah, ini menurut teori sosial atau Karl Marx ya, yang digagas oleh Karl Marx ya, teori sosialisme. Nah, para pekerja ini mengalami keterasingan ya, keterasingan dari karyanya. Dia membuat sebuah baju tapi tidak merasa memiliki baju tersebut karena dia hanya buat kancingnya, hanya buat kerahnya, dia nggak buat semuanya. Beda sebelumnya, sebelum masa revolusi industri. Ini kan pada masa revolusi industri nih. Kalau sebelum revolusi industri, satu orang pekerja itu membuat baju ya dari A sampai Z. Ngerti gak? Kayak tukang jahit. Kamu pernah ke tukang jahit kan? Kasih bahan, ya kan? Kasih DP, dia jahit dari motong, ya masang kancing, bikin kerah, bikin apa? Saku, semuanya dia kerjain. Nah, jadi dia merasa memiliki karyanya, ini baju gua yang bikin gitu. Tapi kalau di pabrik, di konveksi, di garmen besar, itu enggak bagian-bagian, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut Karl Marx, ya. Pekerja mengalami alienasi atau keterasingan, ya. Ini keterasingan. Ini adalah bagian ya dijelaskan oleh teori filsafat kerja ya dalam teori sosialisme ya. Teori besarnya sosialisme, teori kecilnya filsafat kerja. Nah, seperti itu. Ya oleh Karl Marx itu ya, yang di Indonesia ditakuti karena komunis kan. Nah, tapi ya kita nggak apa-apa, kita harus belajar gitu ya. Seperti itu. Ilmu pengetahuan harus semuanya kita pelajari. Tapi yang mana yang bisa diikuti, mana yang enggak gitu ya. Jadi keterasingan gitu. Oke. Nah, makanya nanti ya kelas pekerja, jadi menurut Karl Marx ya. Jadi kelas buruh atau kelas pekerja ini selain mengalami alienasi juga mengalami eksploitasi, penindasan, dieksploitasi. Dulu waktu revolusi industri di Inggris, orang kerja lebih dari 8 jam. Ya. Nah, kemudian ada demonstrasi 1 Mei di Amerika, ya. Mereka menuntut pengurangan jam kerja. Sehingga jadilah jam kerja seperti sekarang ini, 8 jam. Jadi kalau kamu kerja 8 jam, nah setelah itu dihitung lembur. Nah, dibayar lagi. Kalau kerja kamu dapat gaji kan 8 jam, tapi kalau lebih dari 8 jam itu dihitung lembur. Gitu ya. Nah, nanti kalau kamu kerja hati-hati. Dihitung dulu 8 jam enggak, tapi enggak termasuk istirahat ya. Jadi jam 12, jam 1 enggak dihitung kalau istirahat. Nah, gitu. Nah, dulu enggak. Dulu tidak ada batas waktu, bisa 10 jam, bisa 12 jam dan bahkan lebih gitu ya. Jadi mengalami eksploitasi ya. Jadi menurut Marx ya, ini ya. Sehingga ya kan? Sehingga menurut Marx kelas pekerja harus melakukan perjuangan kelas ya. Kelas struggle untuk merebut modal dari pengusaha. Sehingga ya yang pada gilirannya akan menyebabkan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Jadi nggak ada kelas. Seperti di surga. Nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya. Gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin. Ya kan? Itulah yang dinamakan sehingga
yang dinamakan utopis atau mimpi, sehingga ideologi komunisme atau sosialisme disebut ideologi yang mimpi, utopis. Karena nggak realistis, nggak mungkin. Pasti ada orang kaya, ada orang miskin. Ya kan? Makanya ada pajak. Pajak dari orang kaya untuk mensubsidi orang miskin. Dalam agama ada zakat, zakat dari orang kaya untuk memberi santunan kepada fakir miskin, kan gitu ya. Nah, jadi ini bagian dari teori Karl Marx, teori sosialisme ya. Nah, oke. Nah, ada pertanyaan dulu tentang nomor 48? Kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, boleh ya. Anissa, gimana? Kamu yang di Amanatul Ummah ya, Anissa ya? Bukan. Apa ya? Siapa yang di Amanatul Ummah? Iya, dia nggak Pak. Oh iya, itu kan sekolah bagus ya kan, harus masuk lah UI. Udah ada yang masuk UI gak tahun lalu kakak kelas kamu? Belum? Ada? Ada. Nah, Ya. iya diikuti jejaknya. Oke, ya nanti yang ini udah daftar semua belum? Ali udah daftar belum Ali? Ali, Fahri udah daftar? Udah, Pak. Udah semua. Oke, nanti Ya udah, Pak. apa ya? Nanti kita tulis pilihannya, jurusannya, nanti kita lihat skornya udah berapa sehingga dikejar berapa soal lagi, karena bisa dihitung gini-gini ya kan, gitu ya. Oke. Nah, nah ini teori baru ini jarang keluar ini. Anda harus ingat nih nomor 49 ya. Jadi yang kita kenal selama ini status itu kan ascribe status, achieve status, assign status. Nah, ini ada baru lagi jawabannya ya, master status ya. Nah, maksudnya apa ya? Jadi kita lihat dulu soalnya ya. Soalnya ini walaupun Andi adalah mahasiswa berprestasi di salah satu kampus ya di UI. Namun dia orang lebih kenal sebagai musisi jazz. Nah, status sebagai musisi jazz yang disandang Andi tersebut dikategorikan sebagai master status ya. Jadi status yang dominan ya, yang membuatnya dikenal daripada statusnya yang lain. Nah, gitu. Ngerti gak? Dia mahasiswa ya, tapi orang lain kenalnya dia musisi ya, vokalis jazz atau gitaris gitu-gitu. Karena dia lebih sering muncul di TV, sering nyanyi, sering main musik, sehingga lebih dikenal sebagai musisi daripada misalnya mahasiswa gitu loh. Ngerti ya? Nah, seperti itu. Jadi seperti misalnya vokalis Dewa itu, Anda belum lahir ya. Saya salah ngasih contoh ini. Apa yang sekarang ini, apa band-band sekarang ini kan? BTS gitu ya. Korea, tahu gak BTS tuh? Nah, ini Najwa kenapa ini? Keluar ke kick out ini. Ya, nanti ini biasa masalah di internet. Oh, masuk lagi. Oke, ya. Anissa jaringannya nggak stabil ya atau gimana? Keluar masuk ya. Nah, oke, jadi ini ya. Jadi misalnya ada mahasiswa dia tapi sebagai pemain band gitu ya. Nah, atau mau di Ayunda juga masih kecil. Mau di Ayunda tuh tahun 2010. Ini teman-teman kita ini lahirnya, kamu lahir tahun berapa? 2005 ya? 2004 ya? Nah, jadi belum tahu mau di Ayunda, masih TK, masih SD ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi gitulah intinya ya. Jadi master status ya. Jadi bukan ascribe, bukan achieve, bukan assign ya. Kalau kita kan taunya itu ya. Ascribe keturunan, achieve prestasi, achieved, susah juga ini. Assign yaitu penghargaan ya. Penghargaan atas prestasi. Sementara yang ini prestasi. Nah, ini adalah keturunan. Ya. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi inilah apa namanya? Status ini adalah
posisi seseorang dalam masyarakat, ya. Status itu adalah posisi individu dalam masyarakat, dalam lapisan masyarakat, ya. Jadi ada yang statusnya tinggi, ada yang status menengah, ada yang status rendah, gitu ya. Nah, jadi ini, ya. Nah, ada pertanyaan dulu, ya? Nggak ada? Kita save. Ya, oke. Jadi master status ya jawabannya. Oh, oke. Nomor 50. Ya. Di Indonesia ada keyakinan atau kepercayaan dalam masyarakat bahwa pekerjaan yang menggunakan otak atau kepandaian lebih dihargai dan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan fisik atau tenaga. Jadi yang pakai otak itu yang disebut white collar, ya, kerah putih. Yang pakai fisik, karyawan, buruh itu blue collar. Nah, seperti itu. Jadi nanti di teori penyimpangan sosial juga ada, ya. Jadi pekerja itu ada dua. Pekerja ada white collar, kerah, ya. Nah, ini lebih menggunakan otak. Nah, ada blue collar, ya. Tukang masak, nah itu lebih capek itu, atau supir. Nah, walaupun ya tetap harus pakai otak, tapi kan fisiknya juga harus lebih kuat, gitu ya. Lebih menggunakan fisik. Kuli ya, kuli apalagi fisik banget, gitu kan. Pekerja bangunan fisik banget, gitu. Tapi seperti saya guru, nah itu white collar, lebih pakai otak. Fisiknya enak, nggak terlalu capek, ya kan. Bisa duduk-duduk begini, gitu kan. Nah, kursinya nih, kursi ini nih, kursi gamer ini, keren kan. Nah, bisa ayun-ayun gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak pakai fisik, makanya semakin kamu pendidikannya tinggi, fisiknya nggak terlalu capek, tapi otaknya bekerja keras, ya. Makanya banyak orang pinter, profesor tuh botak karena mikir mulu, ngebul dia. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, itu namanya ketidaksamaan sosial atau social inequality, ya. Ketidaksamaan sosial atau social inequality. Dapat bertahan dalam pelihara dalam sebuah sistem apa gitu ya. Nah, ini memang nggak bisa dihindari, ya kan. Jadi dalam dunia industri juga terbagi kan. Ada yang sifatnya apa namanya, ya sifatnya lebih menggunakan otak, ada yang lebih menggunakan fisik, ya. Terbagi-bagi lapisannya, ada lapisan sosialnya. Nah, di dalam sebuah sistem apa gitu ya. Nah, ini enggak kasta. Kalau kasta kan keturunan, ya. Kalau ini kan berdasarkan achieve, ya, usaha, prestasi, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini sistem apa, ya? Yang lebih tepat adalah sistem meritokrasi, ya. Ini istilah baru ini. Pernah dengar? Harusnya sih pernah dengar, ya kan? Ini sistem, ya. Sistem, ya, bisa politik, ya. Ya, sistem ekonomi politik lah. Sistem ekonomi politik, ya, yang berdasarkan keahlian atau kemampuan individu. Kenapa Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan misalnya, ya kan? Ya karena dia lulusan Fakultas Ekonomi UI, kemudian master dan doktornya di Amerika. Jadi dia dipilih jadi Menteri Keuangan berdasarkan merit, keahlian, kemampuan, kompetensi, merit system, meritokrasi, ya. Tapi ada juga, ya, yang dipilih, ya, misalnya jadi anggota DPR. Kenapa anggota DPR bisa duduk di Senayan? Karena dipilih oleh banyak orang. Walaupun dia belum tentu mampu, tapi karena dia artis, karena dia tokoh agama, ya kan, karena dia ya banyak dikenal, ya, atau dermawan gitu ya. Jadinya terpilih jadi anggota DPR, ya, bukan karena kemampuannya, ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini kan, ini berarti meritokrasi, ya.
Kalau kasta kan berdasarkan keturunan, ya. Nah, keturunan biologis, ya kan. Nepotisme ini kedekatan, ya. Kedekatan, ya bisa keluarga, bisa suku, bisa agama dan lain-lain. Atau kedekatan sesama alma mater. Nah, ini penting. Makanya kenapa kamu harus kuliah di UI, ya kan? Karena kalau kuliah di UI lulus itu, ya kalau ya nggak semuanya juga sih, ya. Kalau kita lulus, bukan kita yang nyari kerja, tapi pekerjaan yang mencari kita, asal temannya banyak ya. Kalau kamu nggak punya teman ya susah juga, makanya temannya harus banyak. Walaupun nanti kuliahnya di FIB, tapi temannya nanti pas kita lulus kita pasang status wisuda gitu-gitu, ya kan? Misalnya kita jurusan sastra Inggris, udah banyak yang nawarin kerjaan itu. Saya dulu lulus juga banyak yang nawarin. Ya minimal jadi guru bimbel ini. Ya guru sekolah, guru bimbel gitu. Saking enaknya ya keterusan gitu ya. Nah seperti itu. Karena ya kan gampang. Pernah ngajar di sekolah malah lebih capek, enakan ngajar gini ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu ya. Jadi ada white collar ini menggunakan otak, ada blue collar menggunakan fisik. Nah, seperti itu. Nah, makanya nanti kalau kita ingat di dalam sosiologi ada teori kejahatan, teori kriminalitas, ada white collar crime, ya kan? Kejahatan kerah putih ya, itu pembobolan bank, ya. Maksudnya dengan komputer ngebobolnya, bukan dengan pistol, enggak seperti film koboi, bukan kayak gitu. Tapi dengan sistem komputer, sistem teknologi dia bisa ngejebol bank, ambil uang orang, ngejebol kartu kredit kan gitu. Hacker lah. Nah, kalau blue collar ya copet, maling, pakai linggis modalnya, ya kan? Nah, begal. Nah, itu pakai fisik kan. Nah, gitu ya. Itu dalam teori kejahatan ada, teori penyimpangan sosial. Ya kan belajar juga sosiologi kan. Penyimpangan sosial ya. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, ya kan? Nah, ini jenis kejahatannya ada white collar crime, ada blue collar crime. Ada pertanyaan dulu? Gak ada? Ya, saya random, saya foto dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Anissa, jangan ini, jangan ragu-ragu ya. Diskusi sambil diskusi nggak apa-apa sebenarnya. Jadi jangan saya mulu yang ngomong. Mungkin kamu ada pendapat atau baca buku di mana ternyata yang saya sampaikan kurang lengkap atau bagaimana terserah, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke ya. Nah, nomor 51. Nah, ini salah satu ciri khas soal sosiologi panjang. Jadi kamu teman-teman ini harus harus sabar membacanya ya. 51, perhatikan beberapa saluran mobilitas sosial vertikal berikut. Budi beralih profesi dari ojek online menjadi penarik ojek pangkalan. 2. Oleh karena prestasi kerjanya, Theo dipromosikan dari staf jadi wakil manajer. Nizam berhasil lulus dari kuliah di program sarjana sosiologi UI dan diterima bekerja di perusahaan swasta ternama. 4. Pak Yusuf, seorang guru sosiologi SMA, pindah menjadi guru sosiologi di Lampung. 5. Seorang menteri di salah satu negara menjadi anggota salah satu partai. Nah, yang vertikal yang mana? Yang vertikal itu naik. Ya kan? Misalnya tadinya saya guru, kemudian jadi kepsek. Ya kan? Menteri jadi presiden gitu ya. Nah, kamu siswa jadi mahasiswa, itu vertikal naik atau turun. Bisa juga orang kaya jadi miskin, bangkrut karena Covid kan gitu. Ya macam-macam. Nah, kalau yang horizontal itu pindah tempat atau pindah profesi yang sejenis. Nah, pindah tempat kan yang nomor 4 nih. Ini pindah tempat ya kan. Dia cuma pindah dari Jakarta ke Lampung. Nah, ini adalah horizontal. Tetap sama-sama jadi guru sosiologi, ya kan? Enggak jadi capsek, kecuali dia jadi capsek baru naik gitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini horizontal. Jadi nomor 4 salah. Ya kan? Nah, yang mana lagi?
ojek online jadi ojek pangkalan kan sama-sama tukang ojek, enggak? Gitu. Ojek pangkalan jadi ojek online juga sama-sama ojek, ya kan? Dulu penghasilannya gede memang ojek online awal-awal, tapi sekarang karena ojek pangkalan jadi ojek online semua, yang PHK juga jadi ojek online, ya akhirnya penumpangnya kan nggak nambah, ya nggak nambah banyak juga. Akhirnya ya tetap turun lagi penghasilannya gitu ya. Jadi nomor 1 horizontal. Jadi nomor 2 yang vertikal tuh nomor 2, nomor 3, ya kan? Nah coba. Nah nomor 3 kan lulus kemudian kerja kan. Nah ya nomor 3 itu lulus, itu vertikal. Nomor 2 ini horizontal atau vertikal? Ya kan? Dipromosikan vertikal dong. Jadi 2 dan 3. 5 enggak ya. 5 ya menjadi anggota partai kan ya sama ya. Seperti itu. Nah yang vertikal berarti 2 dan 3 ya. Yang C. Ngerti ya? Nggak usah saya tulis kan? Tahu ya? Nah, atau tulis. Oke, tulis. Saya tulis huruf besar aja. Nah ini berarti horizontal. Ya. Oke. Horizontal mana lagi? Nah, ini horizontal ya kan, Pak Yusuf horizontal juga nih. Nah, menteri ini horizontal. Oke, itu ya. Yang vertikal sisanya lah ya, nggak usah tulis lagi. Oke, udah jelas. Ini gampang lah. Harusnya sih soal-soal kayak gini benar, ya kan? Coba nanti kita hitung mana soal yang harus benar, mana yang boleh salah. Nanti kita lihat. Ya, ini harus benar tadi tuh ya. Nah, ini kaitannya dengan sejarah ini ya, nggak boleh blank kita. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa orang Indonesia berasal dari suku Melayu. Nah, walaupun demikian suku Melayu tidak tunggal, ada yang Proto Melayu, ini Melayu tua, ya. Melayu tua itu adalah Melayu yang datang lebih awal. Siapa saja? Suku Dayak, Batak, dan Nias. Nah, itu. Secara fisik mereka agak beda dengan suku yang lainnya, dengan Jawa, dengan Melayu muda, ya. Deutero Melayu, Melayu muda. Nah, jadi Melayu tua dan Melayu muda itu datang dari Cina, Yunan, Cina Selatan, ya. Nah, yang datang duluan adalah Proto Melayu, kemudian belakangan nyusul Melayu muda atau Deutero Melayu. Jawa, Sunda, ya kan, Bugis, Minang dan lain-lain. Ya. Nah, seperti itu ya. Keberagaman seperti ini menurut Kroeber adalah ciri masyarakat multikultural dilihat dari ras. Ya, bukan suku bangsa, ras. Ini yang disebut subras, ya. Gitu. Jadi rasnya Melayu, ya, rasnya Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid. Ya. Subrasnya ya. Subrasnya adalah itu ya. Proto Melayu dan Deutero Melayu. Jadi bukan suku bangsa ini. Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah ini ya. Jadi Mongoloid itu ada Cina, Korea, Jepang, itu Asia Mongoloid. Ya. Ini Mongoloid, Melayu, Mongoloid. Nah, yang terbagi dua lagi memang, ya. Melayu Mongoloid, Supras, sorry. Berarti ini sebenarnya bagian dari Supras, ya. Ini Proto Melayu dan Deutero Melayu. Subnya Supras. Ya. Ya, nah kayak gitu ya. Seperti itu. Ini memang agak jebakan ini. Karena dari awal dibilangnya suku ya kan.
Padahal sebenarnya ini bagian dari subras Melayu Mongoloid gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan jangan langsung dijawab suku bangsa, jangan ya. Kita lihat dulu konteksnya apa gitu ya. Oke, jelas? Oke. Silakan ada pertanyaan. Ini satu lagi Baihaqi ini, mana ini? Ya. Padahal rumahnya dekat sini di sebelah. Nggak masuk. Oke. Nomor 53, hubungan antara kelompok buruh dan pengusaha Indonesia tidak selalu harmonis. Terkadang muncul konflik yang berujung pada tindak kekerasan atau perusakan. Konflik antara pengusaha dan buruh ini dikategorikan sebagai konflik vertikal. Nah, ini harus benar. Jangan sampai salah karena gampang sekali, ya kan? Vertikal tuh gimana ya? Ada dua kelas gitu ya. Ada kelas pengusaha lebih tinggi dari kelas buruh gitu ya. Nah, kita lihat bentuknya dulu. Segitiga. Nah, ini vertikal kan gini, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Di sini ada kelas mana ini? Oke. Nah, ini pengusaha, ya kan? Di atas pengusaha kan? Nah, di bawahnya baru buruh, ya. Nah, jadi ini sertifikasi sosial kan selalu gini, ya, buruh. Ya kan? Nah, kalau di desa gimana? Di desa ya tuan tanah, ya. Nah, kan gini. Ya. Yaitu tuan tanah. Yang punya tanah, ya. Tuan tanah, lord. Kalau di Inggris tuh lord. Jadi lord itu bangsawan tuan tanah maksudnya. Ya, di Indonesia ada juga yang lord itu, Lord Rangga itu Sunda Empire. Nonton nggak di TV? Ya. Atau petani. Petani, nah petani juga ada dua, ada petani yang punya tanah, ada petani yang nggak punya tanah. Nanti dibagi tiga berarti. Petani punya tanah sedikit, itu namanya kalau di bahasa Inggrisnya farmer. Nah, ada lagi petani yang nggak punya tanah atau buruh tani, dia kerja aja, kerja nyangkul, kerja nanam bibit, kerja menggarap sawah, ya. Nah, jadi ada tiga lapis. Petani tidak punya tanah, ya. Nah, atau buruh tani. Nah, itu dalam bahasa Inggris namanya peasant. Peasant. Nah, seperti itu. Ya, sorry. Ya. Nah, jadi ini yang namanya stratifikasi, ada konflik vertikal gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, konflik vertikal kenapa? Karena kepentingannya beda ya. Konflik vertikal terjadi karena ada perbedaan kepentingan ya. Pengusaha inginnya gimana? Kepentingannya apa pengusaha? Untung, laba, ya kan? Nah, tapi modalnya sedikit, termasuk bayar gajinya sedikit gitu loh. Ya kan? Sementara kalau kita yang kerja, buruh, inginnya gajinya besar gitu. Tapi kalau bisa kerjanya sedikit. Nah, beda kan? Kayak gitulah kira-kira ya. Itulah terjadi konflik vertikal, terutama hampir tiap tahun dalam penentuan upah minimum provinsi UMP. Tapi itu buruh konfliknya dengan negara juga, dengan pemerintah, bukan hanya dengan pengusaha gitu ya. Oke. Nah, ini ya, nanti saya foto aja sebagai cadangan, tapi tetap saya kirim. Silakan ada pertanyaan dulu.
Oke, Anissa masuk lagi ya. Ini nomor 54. Penggunaan internet telah membantu penyebaran pengetahuan dan ide-ide baru dari salah satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain yang dapat mendorong perubahan sosial. Penyebaran pengetahuan dan ide-ide baru sebagai sumber penyebab perubahan sosial disebabkan apa? Nah, ini ya. Nah, jadi penyebaran ya, menyebar itu namanya difusi atau infiltrasi. Infiltrasi itu lebih ke penyusupan ya. Penyusupan hampir sama sih ini. Ya. Nah, tapi ini konteksnya sih lebih tepat ya penyebaran difusi ya. Nah, gitu. Nanti ada yang lewat jalan damai, ada yang lewat jalan kekerasan ya kan. Nah, penetrasi pasifik, penetrasi violent. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sumber penyebab perubahan sosial. Jangan lupa perubahan sosial itu ada tingkatannya ya. Mulai dari invention, kemudian discovery, invention, baru inovasi gitu ya. Jadi ada tingkatannya. Saya tulis ya. Saya ini sebentar. Oke. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi yang pertama discovery dulu, penemuan yang tidak disengaja, penjelajahan ya. Penjelajahan yang menyebabkan penemuan yang tidak disengaja. Bagaimana dulu listrik ditemukan ya? Itu konon ya diduga ketika Benjamin Franklin sedang main layang-layang di tengah hujan. Kesambar petir lah dia. Nah, dia menamakan itu listrik, inilah listrik gitu ya. Tapi si Benjamin Franklin belum tahu ini listrik buat apa, jadi belum tahu gunanya ya. Tapi belum diketahui gunanya, manfaatnya apa, buat apa. Sampai ketika Thomas Alva Edison ya, kalau kita SD kan belajar penemuan-penemuan ya kan. Belajar nggak? Penemu mesin uap, penemu bola lampu, penemu kapal terbang, ya kan? Nah, kemudian invention, ya, penemuan yang sudah diketahui manfaatnya secara luas, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang awal itu discovery belum tahu dulu atau masih dicoba-coba, masih dalam tahap eksperimen, ya, gitu. Nah, terakhir barulah inovasi. Inovasi penyempurnaan. Jadi kalau pada tahap invention ya listrik digunakan sebagai bola lampu. Dulu orang menyalakan cahaya ya, ingin terang itu pakai obor kan. Zaman inilah masih pakai obor dia ya kan. Nah, film-film Romawi kuno, film Sparta ya kan. 300 itu kan pakai obor ya kan. Nah, tapi kalau sesudahnya baru ditemukan bola lampu oleh Thomas Alva Edison. Inilah inovasi ya kan, penyempurnaan. Nah, seperti itu. Jadi ternyata listrik bukan hanya untuk bola lampu, untuk nyalain komputer bisa, untuk internet bisa, untuk kipas angin bisa, untuk AC bisa. Ya, seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi kalau mati lampu ya matilah kehidupan gitu. Kalau nggak ada listrik, panas dan sebagainya. Oke, ini ya tahapan penemuan ini. Ada pertanyaan dulu, ya. Ya ini dasar sosiologi ya, harusnya sih sudah paham, tapi ya nggak apa-apa, kita jelaskan lagi, ya. Silakan, ada pertanyaan? Anissa, Ali, Bayi Haki nggak masuk ini.
Karena biasanya ada Baihaqi. Oke. Mana? Ali siapa? Nggak ada, bukan kan? Fahri bukan. Oke, kita lanjut. Nah ini sebab akibat ya, di UTBK udah nggak ada, tapi SIMAK UI masih ada. Jadi emang SIMAK UI ini masih old fashion, gaya lama ya, gitu. Tapi harus teliti juga karena nanti dalam pilihan jawabannya tidak harus urutan dia. Kalau apa namanya, seperti ini kan langsung urutan benar-benar berhubungan A, benar-benar tidak berhubungan B, benar salah C, salah benar D, salah-salah E kan? Hafal gak? Udah hafal belum? Ya, harus dihafal. Nah, tapi nanti dalam SIMAK UI ya, itu kadang-kadang dibikin nggak berurutan gitu ya. Kamu baca kalimatnya, ditulis kalimat itu ya. Oke. Nomor 55, upaya mengatasi atau menanggulangi anak jalanan tidak mudah dilakukan. Mereka senang di jalan karena mendapatkan uang dari ngamen, macam-macam ya, jualan tisu ya. Tim sosiologi bermaksud penelitian dengan teknik pengamatan terlibat, participation, observation ya. Jadi observasi tapi terlibat, berarti mereka juga harus ngamen juga itu penelitinya. Coba-coba ngamen ya kan? Atau coba-coba jualan tisu ya, seperti itu ya. Jadi karena ada juga yang non partisipan. Kalau non partisipan nggak terlibat, dia dari jauh aja. Tapi kalau partisipan ya harus ngobrol. Anak jalanannya nanti makan apa ya harus ikut makan makanan itu dan seterusnya gitu ya. Nah ini kualitatif ya, bukan kuantitatif ya, jelas ya. Waktu itu waktu minggu lalu saya kasih ya tabelnya, udah ya. Ya. Nanti ini salah berarti ini benar. Berarti jawabannya benar salah apa? Yang C ya. Nah, gitu. Jelas ya. Jadi bagaimana kita menggunakan alat ini namanya alat ukur, instrumen ya, bukan metode. Kalau metode itu ada dua, kuantitatif, kualitatif. Nah, ini merupakan alat instrumen ya, alat ukur atau alat untuk mengambil data ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini tuh tergantung tingkat kecerdasan dari responden. Jadi saya bikin ininya sebentar. Oh, ada pertanyaan ini, ada chat. Oh ya nggak apa-apa kalau izin dulu. Oke. Nah, kita lihat kecerdasan responden, bentuk. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau respondennya cerdas ya kita pakai kuesioner aja ya. Gitu. Tapi kalau respondennya kurang cerdas seperti ya anak jalanan ini atau suku-suku terasing, suku Baduy dan lain-lain, ya kita pakai observasi, ya kan? Gitu. Jadi kalau responden kurang cerdas, responden tahu ya yang kita tanya-tanya sampelnya. Responden kurang cerdas, ya itu pakai ya gimana ngomongnya nih. Nah ini sebentar. Ini observasi, kemudian wawancara. Oke. Oke ya, jadi ada 3 ya, observasi, wawancara, dan angket. Ya. Jadi kapan kita gunakan ya tergantung kecerdasan respondennya. Ya. Tingkat kecerdasan responden, wawancara, kemudian terakhir angket. Nah, ya kan? Jadi gitu. Wawancara juga nanti terbagi 2, ada struktur dengan tidak terstruktur, ya.
Kalau terstruktur pertanyaannya sudah dibikin, ya. Tapi kalau non terstruktur itu pertanyaannya ngalir saja kayak orang ngobrol, snowball aja, bola salju. Nah, observasi tadi ada dua apa? Ada observasi terlibat atau partisipan. Sebenarnya istilahnya yang benar partisipatoris dan non partisipatoris. Nah, seperti itu. Angket ada terbuka dan tertutup. Ya. Jadi ada angket terbuka, ada titik-titiknya, ada juga angket tertutup. Jadi macam-macam. Jadi kalau angket responden yang nulis gitu ya. Kalau wawancara kita yang nulis atau kita yang rekam. Kalau observasi ya semuanya. Nggak bisa kita tanya, udah liatin aja. Gitu ya. Jadi ini di sini cerdas apa? Kurang cerdas, ini cerdas gitu ya. Nah, bisa kan ditulisnya? Atau saya kasih ini ya. Bentar, ini apa? Harus ada lagi ya, inilah ya. Oke. Ya. Nah, ini di sini cerdas, kurang cerdas. Ya, responden kurang cerdas. Nah, di atasnya responden cerdas gitu ya. Atau berpendidikan. Nah, gini. Responden cerdas. Gitu ya. Ini di atas supaya jelas lah ya. Kasih warna yang beda. Oke. Jelas? Ini ya. Bagaimana ini alat ukur namanya atau instrumen. Bisa observasi, bisa wawancara, bisa angket gitu ya. Oke. Nah, ini. Jelas ya? Gitu. Oke. Agen sosialisasi primer yang penting dalam sosialisasi seorang anak keluarga, ya jelas ya, yang pokok penting. Jadi sosialisasi ada dua, primer, sekunder. Nah ini kita belajar gini sosialisasi karena ada keterampilan kan, ada pengetahuan yang disampaikan dari saya kepada teman-teman gitu kan. Nah itu ada sosialisasi, ada juga nilai dan norma ya kan, motivasi kan gitu ya kan. Kita kan guru-guru menyampaikan tidak hanya skill dan pengetahuan, tapi motivasi, nilai dan norma kan gitu ya. Nah, tapi sedikit kan, karena guru dituntut lebih fokus mengajar pengetahuan untuk persiapan tes kan gitu. Kalau khotbah mulu ya itu orang tua ya kan. Nah, seperti itu ya kan, ceramain mulu kalau di rumah kan. Nah, itu tugas nilai dan norma tugas dari orang tua gitu ya. Oke. Jadi keluarga betul ya. Ini jawabannya benar. Bawahnya sosialisasi merupakan proses mempelajari nilai dan norma untuk dapat hidup dengan baik. Ya betul. Kenapa Anda belajar di sini? Ya kan? Supaya bisa lulus masuk UI kan gitu. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah ini lulus semua pokoknya. Ya. Amin dong. Amin. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, kenapa keluarga, orang tua, ayah, ibu dan kalian banyak ngomong ya, banyak menceramahi ya, karena supaya teman-teman kita semua ketika hidup di masyarakat bisa menyesuaikan diri hidup dengan nilai dan norma yang ada, yang berlaku gitu ya. Jadi kita nggak melakukan perilaku menyimpang. Makanya kalau ada perilaku menyimpang ya kan, itu kan teorinya gitu. Perilaku menyimpang disebabkan apa?
Ya. Yang pertama kan sosialisasi yang tidak sempurna kan? Sosialisasi yang tidak sempurna. Baik di keluarga maupun di sekolah ataupun di tempat lainnya, terutama di keluarga, ya. Kalau dia melakukan pelanggaran moral, kejahatan. Nah, ada kasus kan kemarin itu artis ya yang baru bercerai, Alvin Faiz dan Larissa Chow. Ngikutin nggak? Nggak ngikutin ya berita artis ya, gosip. Nah kan seperti itu ya kan. Nah, karena dia menikah saat yang muda, masih usia SMA sudah menikah, ya. Akibatnya belum matang, belum dewasa gitu ya, belum paham nilai dan norma. Ketika menikah, istrinya komplain bahwa suaminya cuma main PS aja kan gitu. Nah, kemudian main futsal sampai jam 12 malam. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi belum matang, belum dewasa, belum memahami nilai dan norma. Berarti sosialisasinya belum sempurna, tapi dia sudah berkeluarga, sudah hidup bermasyarakat ya, seperti itu. Yang kedua, perilaku menyimpang karena ya satu kampungnya menyimpang, sub kebudayaan menyimpang. Di Belanda itu ya LGBT sudah dilegalkan, sudah disahkan. Ganja sudah dilegalkan ya. Indonesia belum. Ya jangan, terutama LGBT. Kalau ganja mungkin di Aceh banyak jadi bumbu nasi goreng itu, mie goreng ya, bumbu sayur. Tapi kalau LGBT kan melanggar nilai dan norma, nggak sesuai kodrat ya kan. Nah, menikah sesama jenis kan nggak sesuai kodrat. Nah seperti itu kira-kira. Itu menurut kita itu menyimpang, tapi menurut Belanda enggak, legal, boleh. Bahkan dinikahkan di tempat ibadah. Nah, seperti itu ya. Jadi Belanda adalah salah satu negara di Eropa yang sudah membolehkan atau melegalisasi LGBT ya, seperti itu. Tahu ya LGBT kan? Nah, gitu-gitulah ya. Ya, sesama jenis. Nah, yang ketiga labeling. Kenapa orang berbuat jahat ya kayak Joker? Dijahatin mulu ya jadi jahat. Nah, gitu labeling atau dicap jahat. Ya. Wah, anak maling misalnya gitu ya. Ya jadi lama-lama jadi maling betulan, jadi penjahat betulan gitu ya. Jadi kita nggak boleh melabel ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, nah ini ya, nanti makanya supaya nggak menyimpang harus ada sosialisasi. Sosialisasi kurang saya tambahin. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya 4 soal lagi, masih ada waktu cukup. Sorry Pak, itu yang Ya, sosialisasi yang sebab sosialisasi merupakan proses oh pembelajaran. ya, Nah, itu benar kan ya, benar betul ya, ya. benar. Nah, sorry, belum tadi kecepatan. Ini benar ya, benar ya, bagus berarti. Ya harus dikoreksi karena kan saya kecepatan bisa salah jawab. Berarti jawabannya berhubungan nggak? Ada hubungannya nggak? Sama-sama benar tapi nggak ada hubungannya sih. Sebab sosialisasi merupakan proses ya jadi enggak ya, karena ini nggak menjelaskan, nggak ada kaitannya. Oke? Ya, nggak ada hubungannya. Oke ya, B ya. Oke. Lanjut. Save dulu sebentar. Nah, pembedaan sosial, diferensiasi sosial, ini horizontal kalau diferensiasi, kalau stratifikasi vertikal. Itu perwujudan pembagian sosial dalam golongan-golongan atau kelompok secara horizontal. Sehingga tidak memunculkan tingkatan-tingkatan secara hierarkis seperti stratifikasi. Benar. Diferensiasi sosial menyebabkan perbedaan peran-peran ya dalam masyarakat serta menyebabkan perbedaan dalam hal power, prestise, dan privilege. Salah dong. Harusnya stratifikasi ya kan. Power kekuasaan, ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada camat. Nah, kan gitu. Presiden lebih besar kekuasaannya ya dibandingkan gubernur, gubernur lebih besar kekuasaannya dibandingkan wali kota dan seterusnya. Kan gitu. Prestise juga gitu, gengsi ya. Ya, kita naik
apa? Bis VIP, ya kan? Nah, ya kan bisa tidur itu. Ya, ada sleeping bis sekarang kan. Nah, ya, terutama bis-bis jarak jauh sama bis kota yang nggak dapat duduk kan beda. Tapi bayarnya lebih murah kan kalau bis kota busway misalnya daripada sleeping bis itu. Ya, nah, privilege keistimewaan ya sama ya tadi ya VIP ya atau biasa gitu ya. Kereta juga gitu kan ada eksekutif ada ekonomi nah gitu. Jadi ini stratifikasi, jadi ini salah bukan diferensiasi ya. Jadi jawaban C. Jelas? Jelas ya? Ya, power, kekuasaan, prestise, gengsi, privilege, keistimewaan ya. Saya tulis lah ya. Ini gengsi ya. Ya termasuk kuliah itu kan gengsi juga ya. Padahal kan sebenarnya nggak begitu jauh beda UI dengan misalnya BINUS gitu kan. Kalau komputernya lebih jago BINUS sebenarnya untuk visual desain visual. Ya, tapi gengsinya kan lebih bagus UI gitu ya. Privilege-nya juga lebih bagus UI karena diistimewakan dalam beberapa hal ketika mencari kerja karena alumni-alumninya kan udah banyak di pemerintah, di swasta gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau kuliah cari kampus yang besar, yang tua, yang sudah lama, yang alumninya sudah banyak. Ya, walaupun swasta nanti ya, tapi janganlah lulus lah, ya. Nah, kenapa UI ya? Karena dari tahun 45 sudah ada lulusannya sudah banyak ya. Seperti itu. Oke, jadi ini jawabannya C. Itu termasuk privilege. Oke, power kekuasaan ya, udah. Kemudian nomor 58 ya. Budi adalah seorang anak berusia 8 tahun dan sangat menggemari sepak bola. Dia menggemari kompetisi La Liga dari Spanyol dengan klub kesayangannya Real Madrid. Berbagai merchandise klub Spanyol tersebut seperti bendera, baju kaos, dan topi dan dibeli dan dipakai oleh Budi. Dalam pergaulan sehari-hari dengan teman usianya, Budi seringkali membicarakan Real Madrid dan tidak jarang menirukan aksi selebrasi para pemain Real Madrid setelah mencetak gol. Bagi Budi, Real Madrid dijadikan sebagai kelompok acuan, hanya 4 saja. Ya, reference group, acuan, idola, ya gitulah. Yang ditiru, ya kan? Jadi bukan kan dia nggak in group kan dia bukan anggota Real Madrid, bukan pemainnya ya. Nah, jadi hanya reference gitu ya. Jadi jawabannya apa? D ya. Hanya 4 yang benar. Jelas ya? Ada reference group, ada member group, tapi kan member enggak dia ya. Dia hanya reference. Jelas ya? 58. Kita lanjut. Fungsi laten. Nah, ini ya. Fungsi laten, ada fungsi laten, ada fungsi manifest. Nah, ini fungsi laten nih, satu menyediakan sarana untuk pembangkangan ya dalam arti positif gitu. Ya. Jadi apa namanya? Contohnya seperti misalnya penjurusan. Nah, ya kan? Orang tua kamu inginnya kamu masuk apa misalnya? Akuntansi, tapi kamu sukanya di hukum, ya kan? Atau di komunikasi. Ya, itu semacam pembangkangan, semacam pemberontakan ya. Gitu. Tapi positif nggak masalah ya kan? Nah, karena dalam hal memilih jurusan di universitas gitu ya. Nah, kemudian yang laten ini tersembunyi ya. Tersembunyi atau tidak kelihatan atau tidak diakui gitu ya. Fungsi laten tersembunyi mempertahankan sistem kelas. Gitu. Jadi ini repotnya. Yang siswa dari keluarga menengah ke atas gitu kan, kuliahnya di kampus-kampus yang bagus. Ya. Di swasta yang bagus, negeri yang bagus. Kenapa? Karena dia mampu bayar bimbel. Gitu. Mampu
beli buku-buku dan sebagainya. Gitu. Sementara yang dari siswa menengah ke bawah, ya kan, kadang-kadang bayar bimbel cuma 300 atau 500 nggak mampu gitu, ya kan, apalagi beli buku-buku soal, akhirnya dia nggak punya fasilitas untuk belajar, ya gagal, nggak bisa lulus, nah gitu ya, jadi nggak bisa kuliah gitu, karena hanya di negeri dia bisa kuliah, karena bisa dapat beasiswa, kalau di swasta sulit, beasiswanya sedikit gitu ya, SPP lebih mahal, ya. Nah itu, jadi itu fungsi laten ya. Mengurangi pengendalian enggak masuk ini. Tadi kan sudah di nomor 1. Jadi hanya B ya. Gitu. Apa masuk? Kalau menurut saya sih nggak masuk. Ya, jadi cuma 1 dan 3. Jawaban B. Apalagi selain itu fungsi laten? Berarti kalau yang ini fungsi manifest ya. Ini namanya fungsi manifest yang tampak. Fungsi laten apalagi? Pendidikan. Lainnya. Menunda pernikahan. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau zaman dulu usia seperti teman-teman ini, kalian ini sudah banyak yang menikah, tapi sekarang harus kuliah dulu. Nanti lulus S1 kerja dulu atau S2 dulu, akhirnya menikah usia 28 atau 30 bahkan, banyak sekarang ya. Nggak ada masalah sebenarnya, tapi jangan ketuaan juga ya, diatur aja gitu ya. Seperti itu, justru lebih matang, lebih dewasa sehingga tidak potensi bercerai ya, lebih harmonis karena sudah masing-masing memahami perannya sebagai baik sebagai ayah maupun sebagai ibu gitu ya, seperti itu. Jadi itu fungsi laten pendidikan lainnya. Jadi jawabannya B 1 dan 3. Ini dihafal juga ya, 1 2 3A, 1 3B, 2 4C, 4 saja D, semua benar E ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan ya? Masih ada waktu ya, masih 5 menit. 1 soal lagi ya. Jadi gitu ya. Jadi setiap lembaga sosial, ini kan lembaga pendidikan, lembaga sosial, ya kan? Itu pasti punya fungsi laten dan fungsi manifest. Misalnya keluarga, fungsi manifestnya apa? Reproduksi, punya anak, afeksi, proteksi gitu ya. Tapi ada fungsi latennya tersembunyi, sama, mempertahankan kelas gitu. Jadi kalau orang tua yang menengah ke atas, yang kaya gitu ya, anaknya, dia punya anak inginnya menikah dengan yang kaya juga ya kan. Makanya Aurel nikahnya dengan Atta gitu kan, karena subscribernya 10 juta. Kalau Atta subscribernya cuma 1000, nggak mau Aurel, ya enggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Sebaliknya Atta juga mau dengan Aurel karena ya orang tuanya sultan kan. Anang, ya, artis besar, anggota DPR, ya kan. Nah, kemudian siapa istri yang barunya itu. Nah, seperti itu kan. Jadi setara ya. Ya ini memang mempertahankan sistem kelas sosial. Jadi ada negatifnya juga ya sebenarnya. Tapi ya itu yang terjadi, realitanya kayak gitu ya. Atau di Inggris misalnya keluarga kerajaan yang menikahnya dengan kerajaan. Ada kasus baru ya, Pangeran Andrew nikah dengan orang biasa ya, Meghan itu malah keluar sekarang ya kan, dia keluar dari istana ya, nggak mau jadi anggota kerajaan lagi karena dibully terus istrinya Meghan itu. Nah seperti itu kira-kira ya. Oke, ini ya, jadi ada fungsi laten, ada fungsi manifest gitu. Oke, terakhir, sindikat pencurian ikan di Laut Indonesia, perdagangan narkoba, pencurian kendaraan bermotor, merupakan tindakan apa, ya kan? Nah, penyimpangan pasti pelanggaran hukum positif dong, ya pasti ini nomor 3, ya kan? Dan nomor 1. Jadi ini harus benar ini, gampang sekali, ya. Jawaban B.
Ini white collar crime atau blue collar ini? Ayo. Ini pakai otak, lebih pakai otak atau lebih pakai fisik? Piye? Ya beberapa lebih pakai fisik ini ya. Gitu. Tapi pencurian begal kan, pencurian kendaraan bermotor kan begal itu fisik. Sindikat pencurian ikan di laut ini lebih otak ya karena fasilitas teknologi tinggi. Narkoba juga ya setengah lah, mungkin fisik sedikit, otak juga ada ya. Jadi gitu. Ya, jadi ini beda-beda. Kalau begal motor ya lebih fisik ya, blue collar crime gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang dinamakan kejahatan luar biasa. Jadi ada extraordinary crime. Ya. Misalnya apa? Genocide. Ya kan? Apalagi misalnya? Misalnya ya genocide kan pembantaian massal, pembunuhan besar-besaran secara sistematis. Seperti ketika Nazi membantai orang-orang Yahudi pada Perang Dunia Kedua, ya itu genocide. Ya, seperti itu. Narkoba mungkin bisa jadi ya, bisa, dan lain-lain lah. Atau terorisme, nah, terorisme ya. Nah, itu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nanti bagaimana mengatasi dengan macam-macam ya cara pengendalian sosial. Ya. Apa? Preventif, mencegah, dan membujuk, persuasif. Ya. Ini sebelum terjadi. Itu kan? Kalau yang sesudah terjadi apa? Apa? Ayo. Koersif dan represif. Represif ditindak tegas langsung, misalnya ada demonstran anarkis langsung disiram water cannon atau gas air mata, itu gitu ya. Kalau koersif dengan hukum, ditangkap aja, ditegakkan hukum, didenda dan sebagainya. Silakan, ada pertanyaan ya. Jadi ini sosiologi, beberapa jadwal memang kita ubah, ada yang malam karena teman-teman di mana, di Albayan dia masih ada bimbel bagus ini pagi. Jadi sebagian jadwal pagi kita ubah ke malam ya. Tapi memang belum rata, yang kemampuan dasarnya belum bisa kita pindah ke malam, dan kalau malam kan cuma bisa satu sesi ya. Kalau sesudah jam 9 nyambung lagi pasti ngantuk ya. Jadi memang maksimal ya sudah 8:30 ini udah ya. Jadi seperti itu. Gak bisa lebih malam lagi, atau maksimal jam 9 ya untuk diskusi. Nah, kemudian kuis juga kita kombinasikan dengan video tutorial. Jadi kita lihat mana topik-topik yang perlu dikuasai, Anda nonton videonya ya, walaupun Anda bisa nyari sendiri ya video-video tersebut di YouTube, tapi dengan kita kasih ya itu jadi fokus gitu ya. Karena kalau guru ngajar kan semuanya ini, kayak saya kan ngajar semua topik. Tapi ketika kita kasih video tutorial itu topik-topik yang kita anggap teman-teman harus kuasai gitu ya. Nah, coba kita lihat kayak sosiologi, mana yang harus benar. Ini benar satu, ya kan? Ini harus benar, gampang banget, ya kan? Ini kalian masih bingung ini kalau nggak dijelasin ya. Oke ya. 50-50 lah ya. Kemudian ini benar lah ya, gampang lah ya. 2, ini 3, ini 4 ya kan. Ini sering ketukar antara kuantitatif kualitatif lewat ya. 4. Nah, ini bisa lah 5. Ini gampang 6 ya. Nah, ini kejebak, ini pasti banyak yang jawab suku bangsa ya. Nah, jadi belum. Nah, ini gampang 7 ya. Ini juga agak sulit istilahnya ya.
ada yang bisa jawab juga banyak yang salah pasti ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga pengetahuan baru karena jarang biasanya kan ascribe, achieve, assign ya. Jadi 7. Nah, ini juga belum tentu bisa dijawab ini. Bingung juga kalau nggak dijelasin, kalau kita nggak tahu istilahnya. Marginalisasi apa, alienasi apa. Kalau marginalisasi tahu ya, peminggiran gitu ya. Margin kan pinggir. Ya, stereotip itu citra, pencitraan atau labeling gitu. Ya, ini bisa lah gampang. Ini gampang. Jadi ya 7 sampai 8 lah ya. Anda jawab kejakan 10 sampai 12 soal sosiologi ya. 7 sampai 8 harus benar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lumayan dimaksimalkan karena anak IPS pasti kalah di matematik dasar. Anda kalah pasti ya dengan IPA ya, bukannya meremehkan tapi memang anak IPA secara refleks itu matematiknya lebih kuat. Matematik kalian kerjakan 5 sampai 7 soal aja, nggak usah 10 soal, kebanyakan bingung sendiri ya. Lewatin aja yang sulit-sulit. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 sampai 7 soal itu bisa benar 3 sampai 4 udah bagus gitu ya. Nah, sosiologi ambil nilainya di sosiologi, di sejarah ya, geografi atau ekonomi. Oke. Silakan ada pertanyaan dulu, nanti saya kirim ini ya. Nanti saya kirim walaupun beberapa sudah saya foto tadi. Kadang-kadang nggak ke-save juga kadang-kadang, tapi insya Allah ke-save. Gimana Ali? Kamu jurusannya apa? Halo? IPS. Enggak, maksudnya jurusan yang diambil di SIMAK. Hukum sama ilmu perpustakaan. Oke ya, insya Allah dapat itu. Nah gini, ya, tapi udah ya, udah di close ya jurusannya ya. Nggak bisa nambah gitu ya? Bisa nambah nggak? Masih bisa nambah nggak? Kurang tahu, Pak. Nah, coba dicek di ininya ya. Saya nggak begitu mengikuti teknisnya itu. Nah, dicek sebenarnya yang harus diambil itu kan hukumnya reguler kan pasti kan? Reguler ya. Perpustakaannya juga reguler ya. Kalau bisa, kalau terutama bagi yang belum daftar ya, itu ada paralelnya. Jadi hukum reguler, hukum paralel, 1, 2, pilih sampai 4 aja ya. Kalau bisa bahkan vokasi sampai 6, tapi nggak usah lah vokasi karena itu diploma bukan sarjana. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini udah bagus pilihannya. Fahri milihnya apa? Psikologi reguler, paralel, sama sastra Jepang reguler. Berarti 3 pilihan ya? Iya. Lumayan, bagus ya. Ini udah bagus ini pilihannya. Anissa milihnya apa? Halo, Nisa? Saya pilih HI reguler, ilkom paralel sama hukum paralel. Oke, jadi paralelnya ada 2 ya? Iya. Oke, ya udah, oke, mudah-mudahan bisa. Walaupun sebenarnya ini agak tipis nih skornya nih antara, tapi karena ada paralelnya mudah-mudahan lulus lah minimal di paralel. Ya teman-teman udah siap ya kalau lulus di paralel ya, dalam artian kalau di UI memang untuk mendapatkan beasiswa internal itu paralel agak sulit ya. Nah, karena yang diutamakan reguler, tapi teman-teman bisa nyari dari luar, dari eksternal gitu ya. Nah, misalnya kita di NU juga ngasih ya. Nah, kita ngasih beasiswa dari lembaga zakat nanti untuk yang tidak bisa dapat dari internal gitu. Tapi yang nggak banyak juga. Karena SPP paralel sekarang berapa? 10 juta kan IPS ya. Soshum 10 juta ya, itu paling murah. Oke, nggak apa-apa lah ya, namanya kampus terbaik di Indonesia agak mahal dikit nggak apa-apa. Oke, ya rajin ya. Rajin, ini paket datanya disiapkan, wifi-nya ya. Jadi nggak keluar masuk supaya fokus. Nanti ada beberapa pelajaran akan saya suruh rekam supaya bisa diulang-ulang lagi. Oke, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Ibu Liz, ini host kita. Terima kasih ya atas rekamannya dan jadi hostnya. Selamat malam, mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.